Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Zeti Sabdarifa Arsantusta, biasa dipanggil Zeti dari Teknik Sipil Angkatan 2023. Di sini saya diamanahi sebagai tentor Fisika Dasar pada tahun 2024. Nah, di sini saya akan membahas mengenai soal ujian akhir semester dari Fisika Dasar tahun kemarin. Nah, di sini kan untuk soal fisika dasarnya berjumlah 25 soal dengan waktu pengerjaan 100 menit. Nah, di sini untuk tips cara mengerjakan adalah pilihlah soal dengan materi yang Anda kuasai atau Anda sukai dan pilihlah soal yang berbobot besar terlebih dahulu. Nah, langsung saja kita eh, ke soal yang pertama. Ini soal yang pertama. Sebuah mobil seberat 2 ton memiliki jarak sumbu roda atau jarak antar kedua as roda itu 3 meter. Dengan pusat massa mobil berada di garis tengah pada titik 1,2 meter di belakang as roda depan. Nah, di sini kita disuruh untuk menentukan gaya yang diberikan oleh tanah pada masing-masing roda. Nah, di sini percepatan gravitasi atau G digunakan yang nilainya itu 9,8 meter per sekon kuadrat. Di sini, ini kan tadi udah dapat seberat berarti masanya itu 2 ton atau 2000 kilogram. Di sini diketahui juga untuk gravitasinya dipakai yang 9,8 bukan yang 10. Nah, ini juga harus dicermati teman-teman. Misalnya ada yang diketahui 9,8 atau 10. Jadi kita harus melihat pada soalnya. Di sini untuk yang roda depan saya notasikan dengan D dan untuk roda belakang saya notasikan dengan B. Di sini ada gaya normal ND, berarti gaya normal di roda depan, dan gaya normal di roda belakang. Nah, di sini jarak antara as kedua roda, as itu kan tengah-tengahnya roda, itu jaraknya 3 meter. Nah, di sini untuk titik pusat massa kita notasikan dengan P, itu 1,2 di belakang as roda depan. Roda depan kan D, di belakangnya berarti 1,2. Jadi P ke roda belakangnya itu 1,8. Dari mana dapat 1,8? Itu 3 kurangi 1,2. Tuh. Nah, di titik P ini ada W, gaya berat. Di mana gaya beratnya itu di pusat massa kan. Nah, W itu rumusnya M kali G. Nah, di sini kita disuruh untuk menentukan gaya yang diberikan oleh tanah pada masing-masing roda. Kita notasikan masing-masing roda itu kalau gaya di roda depan tuh FD dan roda belakang itu FB. Nah, di sini kita menggunakan rumus torsi. Rumus torsi itu kayak rumus yang statika itu, di mana torsi itu F kali L perkalian gaya dengan lengan gayanya. Kalau misal di statika kan ada kayak beban dikali dengan jarak beban tersebut dengan pusat momen. Nah, itu sama aja seperti ini. Nah, di sini F itu gaya yang bekerja dalam satuan Newton dan L itu lengan momen dalam satuan meter. Di sini kita melihat dari titik pusat, kita seperti memisalkan eh, titik pusat momennya itu di titik D. Ini titik pusat D. Jadi torsi P, untuk torsi P kan arahnya ke bawah. Dan kalau putar ke D ini, putarnya searah dengan jarum jam, berarti positif. Berarti torsi P dikurangi dengan torsi B. Kenapa dikurangi? Karena torsi B-nya, NB-nya itu panah ke atas. Dan apabila ke atas itu diputar ke D atau ke kiri, itu kan berlawanan arah jarum jam. Dengan sigmanya itu sama dengan 0, di mana eh, mobil itu kan melajunya ke depan dan belakang, nggak mungkin ke atas dan ke bawah. Jadi sigma T-nya itu sama dengan 0. Di sini apabila kita pakai sigma torsinya sama dengan 0 di titik D, ini FP, FP tadi kan M kali G, di mana M-nya itu pakai yang M berapa ton tadi, yang berat si mobilnya. Nah, untuk G-nya pakai yang 9,8 dan L-nya itu pakai L PD atau jarak antara P sama D. Kayak misal kita torsi P, berarti kita tadi pakai titik pusat D, berarti jaraknya P ke D gitu. Jadi kita akan dapatkan FB-nya nanti 7,84 dan tidak berhenti sampai situ. Kita juga harus mencari nilai FD dengan eh, pakai torsi. Jika torsinya itu dipusatkan di P, jadi nanti dihitungnya yang torsi D dikurangi sama torsi B gitu. Seperti ini.
Lalu kita akan dapatkan FD atau gaya yang bekerja di ban depan itu 11,76 kilonewton. Jadi jawabannya adalah E, karena tidak ada di opsi yang ada angkanya. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya nomor 2, ini berawal dari posisi dan kemiringan yang sama. Dua benda berupa bola pejal serta selongsong bola menggelinding ke bawah. Maka, nah di sini kita cermati bentuk bendanya. Bentuk bendanya ini bola pejal dan selongsong bola itu bola berongga. Di sini kalian kan tahu rumus inersia eh, antar bentuk benda itu beda-beda. Kalau misal bola pejal ini 2/5 M kali R kuadrat. Kalau bola berongga itu 2/3 M kali R kuadrat. Di sini angka 2/5 sama 2/3 ini namanya koefisien, kayak dilambangin sama K itu. Tapi koefisien itu tidak bergantung pada massa dan jari-jari, karena yang bergantung sama massa dan jari-jari itu cuma inersia. Jadi semakin semakin kecil nilai K-nya ini, maka akan semakin besar kecepatan. Jadi nanti kalau semakin besar kecepatan kan bolanya semakin cepat turunnya, kayak lebih awal gitu turunnya. Jadi kita harus nyari koefisien yang paling kecil. Jadi 2, ini kan sama-sama 2, berarti carilah penyebut yang paling besar. Jadi 2/5. 2/5 itu milik bola pejal, berarti jawabannya adalah yang A. Bola pejal mencapai dasar terlebih dahulu, tidak tergantung massa dan jari-jari kedua benda. Tuh. Untuk yang selanjutnya, ini soal ketiga dengan bobot 4%. Ini ada sebuah bola pingpong mempunyai diameter 3,8 cm dan rata-rata massa jenis 0,084 gram per cm kubik. Besar gaya yang diperlukan untuk menahan bola agar benar-benar teredam seluruhnya adalah, nah, di sini kita dapatkan D-nya atau diameternya 3,8. Nah, kita harus nyari R-nya atau jari-jari setengahnya si diameter kan 1,9. Kita jadiin ke meter, jadi 0,019 meter gitu. Untuk robolanya itu 0,084 gram per cm kubik, kita akan jadiin ke kilogram per meter kubik. Jadi kita kalikan dengan 1000. Nah, ditanya gaya yang diperlukan untuk menahan bola agar benar-benar terendam seluruhnya. Jadi ini nanti pakai mencari FA-nya. Dari FA jika 100% terendam. Jadi kita pakai hukum Archimedes, di mana hukum Archimedes ini merupakan perkalian antara massa jenis, kecepatan gravitasi, sama volume. Nah, di sini kita nyari dulu volume bendanya itu berapa. Itu bendanya itu bentuknya bola kan ya. Bentuknya bola, ini berarti rumusnya 4/3 pi R pangkat 3. Kita akan dapatkan volume bolanya 0,0000287 satuannya meter kubik. Nah, di sini setelah kita dapat ini, kita dapat menentukan massa bolanya itu berapa pakai yang row bola ini. Jadi row bolanya kan 84 dikali sama V bolanya, volume bolanya yang udah dihitung tadi. Terus sama dengan 0,00241 kilogram. Nah, kita pakai sigma Y, sigma FY-nya itu sama dengan 0. Jadi nanti isi F itu FA atau gaya akung yang ke atas ini dikurangi sama gaya berat si bolanya itu. Jadi nanti si FA-nya kan tadi hukum Archimedes. Jadi rho air dikali sama V bola dikali dengan G itu dikurangi sama gaya beratnya bola. Jadi massa bola dikali dengan kecepatan gravitasi. Di sini kan sama-sama punya G, jadi keluarin G-nya. Jadi tinggal rho air dikali V bola dikurangi massa bola. Jadi akan kita dapatkan F atau gayanya itu 0,258 gitu. Nah, untuk yang selanjutnya, di sini ada soal 4, di mana batang seragam AB memiliki panjang 1,2 meter. 1,2 meter tuh antara A sama B. Jadi kita akan notasikan dengan L atau lengan AB itu 1,2 meter. Dan berat 16 Newton. 16 Newton tuh massa AB-nya 16 Newton ya. Dan digantung pada tali AC. AC itu ini, BD itu ini, dengan berat 96 Newton. 96 Newton tuh berat si baloknya ini. Si baloknya maaf. Si bendanya ini yang digantung ini. Ini P, MP atau massa P-nya itu 96 Newton dengan LAE atau lengan antara A sama E itu antara si benda sama titik A, si tali yang kiri itu 0,3 meter. Jadi sisanya tadi kan 1,2 meter. Sisanya nanti 0,9 meter. Dari mana? Dari 1,2 dikurangi 0,3.
Sini kita harus nyari besarnya tegangan tali BD. Kita akan notasikan tegangan tali BD itu TBD gitu. Kita akan gambar ulang di sini, seperti ini, TBD-nya tuh ke atas gitu. Jadi untuk menghilangkan biar TAC-nya itu enggak TAC-nya kita kan belum tahu. Jadi biar kita nggak ngitung TAC, kita akan momenkan seperti statika ke titik A. Jadi nanti momen titik A, jadi nanti F dari si berat dari beratnya si P ini ke bawah dikali dengan lengan AE, terus ditambah sama si gaya beratnya si balok ini dimomentkan ke A dikali dengan LWA. Antara di tengah ini dapat 0,6 dari panjang AB-nya dibagi 2 karena gaya berat itu pas di tengah-tengah apabila bentuknya balok gitu. Untuk TBD-nya kan di minus karena ke atas dan apabila diputar ke titik A berlawanan dengan arah jarum jam gitu. Nah, kita akan dapatkan TBD-nya itu 32 Newton atau A. Untuk yang selanjutnya, ini ada soal 5, sebuah pipa mendatar dengan diameter 10 cm disambung dengan pipa berdiameter 5 cm dengan air mengalir di pipa besar ke pipa kecil itu eee, pipa airnya itu mengalir dari pipa besar ke pipa kecil dengan tekanan air di pipa besar itu nilainya 80.000 Pascal dan tekanan di pipa kecil itu 60.000 Pascal. Kita ditanya, eee, laju aliran air melalui pipa besar. Di sini, pipa besarnya itu kita notasikan dengan benda satu ya, benda satu di sini, eee, misal ini D1 berarti diameter yang besar, berarti misal P1 ini berarti, tekanan pada pipa besar gitu. Kita kan disuruh untuk mencari laju aliran air melalui pipa besar, berarti laju kan V dan, pipa besar kan dinotasikan dengan satu, jadi nanti ya kita mencari V1 begitu. Kita memakai hukum Bernoulli, di mana H1 sama H2-nya tuh 0, kayak awalnya kan, tinggi airnya kan 0 gitu, kayak nggak ada tinggi air. Jadi kita masukin ke hukum Bernoulli, karena H1 sama H2-nya 0, jadi tinggal si si yang P1 plus setengah Rho kali V1 kuadrat, sama dengan P2 plus setengah kali Rho V2 kuadrat, gitu. Nah, selanjutnya kita akan, masukkan di sini kita akan pindah ruas ke kiri, jadi P1 min P2 itu sama dengan, setengah kali, Rho kali V2 kuadrat min setengah kali V1 kuadrat. Di sini kita sama-sama punya setengah Rho, lalu kita akan, jabarkan seperti ini, kita masukkan nilai P-nya, baik itu P1 atau P2, lalu kita, eee, dapatkan persamaan satu, yaitu V1 min V2 kali V1 plus V2 itu 0,04. Nah, yang selanjutnya kita pakai persamaan kontinuitas, di mana, debit yang melaju di satu pipa itu akan selalu sama, yang beda itu, cuma luas penampangnya. Jadi di sini luas penampang satu dikali laju alirannya yang pertama, sama dengan luas, penampang yang kedua dikali laju aliran yang kedua. Jadi kan kita sama-sama punya seperempat pi di kanan dan kiri. Jadi kita coret, kita akan dapatkan perbandingannya itu V1 per V2 itu sama dengan D2 kuadrat per D1 kuadrat, gitu. Kita masukkan nilai D atau diameternya yang sudah kita dapatkan tadi di sini. Lalu, kita akan dapatkan V1-nya itu seperempat, V2-nya itu seperempat V1, begitu. Lalu kita akan masukkan V2 sama dengan seperempat V1-nya itu, ke persamaan 1. Lalu kita akan dapatkan, V1-nya itu 0,207 meter per sekon, atau jawabannya E, gitu, karena tidak ada di opsi. Untuk soal yang nomor 6 di sini ada, sebuah bola baja yang berjari-jari 2 milimeter dijatuhkan dalam sejenis minyak. Jadi nanti, R-nya atau jari-jarinya itu 2 milimeter atau 0,002 meter. Dengan rho minyaknya itu 965 kilogram per meter kubik dan, massa jenis bajanya itu 8.100 kilogram per meter kubik. Dengan koefisien viskositas atau yang dilambangkan dengan ini 1,2 kilogram per meter sekon. Kita akan memakai rumus di mana V itu sama dengan 2 per G,
dikali dengan G kali R kuadrat, di mana R-nya itu jadi per dengan koefisien viskositasnya. Jadi dikalikan dengan selisih selisih, rho atau massa jenisnya. Kita akan dapatkan, V maksimumnya itu 2,2 dikali 5,2 sentimeter per sekon, atau jawabannya A. Untuk yang selanjutnya ini ada sebuah kolam renang mempunyai ukuran 22 kali 8,5 dengan kedalaman seragam 2 meter. Berapakah tekanan pada dinding samping di dekat dasarnya? Di sini kolam renang kan air kan isinya. Kalau misal tekanan di dinding, kita akan hubungkan dengan tekanan hidrostatis dengan rumusnya rho kali G kali H, di mana rho-nya itu rho air dan H-nya itu kedalaman dindingnya. Kita akan dapatkan tekanan hidrostatis atau pH-nya itu 1,96 kali 10 pangkat 4 Newton per meter kuadrat, meter persegi. Atau jawabannya E, gitu. Untuk yang selanjutnya, untuk yang nomor 8. Nah, nomor 8 di sini ada bola plastik berubah ditahan di bawah permukaan danau air tawar. Dengan densitas air kan densitas tuh massa jenis kan. Jadi densitasnya 1000 kilogram per meter kubik dengan volume bolanya itu 0,75 meter kubik dan T kabel atau tegangan yang dialami kabel itu 1200 newton. Di sini kita akan disuruh nyari gaya apung atau CFA, tekanan gaya Archimedesnya dan massa bola atau M bola. Di sini kita akan memakai rumus Archimedes, di mana Fa atau gaya apungnya itu rho air dikali volume bolanya, dikali dengan gram-gramannya, gram maaf, percepatan gravitasinya, lalu kita akan dapatkan Fa itu 7.350 Newton. Nah, selanjutnya kita akan memakai sigma Fy sama dengan 0 dengan jika gayanya mengarah ke atas itu positif dan gayanya mengarah ke bawah itu negatif. Jadi nanti Fa min W mente kabel atau tegangan kabel itu akan sama dengan 0. Tegangan kabel kan ke bawah karena, jangkarnya itu ke bawah arahnya, jangkarnya nahannya kan ke bawah, jadi tekanan kabelnya nanti ke bawah. Ini kita masukkan, nilai Fa-nya yang sudah didapat tadi dan, W itu rumusnya M kali G atau massa bolanya dikali dengan gravitasi. Lalu kita dapatkan, M bolanya atau massa bolanya itu 628 kilogram. Terus jawabannya D, gitu. Untuk yang selanjutnya, ini ada rakit kayu dengan dimensinya itu 3 kali 3 kali 1 meter, massa jenisnya itu 150 kilogram per meter kubik, dengan yang ditanyakan tuh beban maksimum yang dibawa rakit. Nek massa jenisnya itu 1.200 1.020 kilogram meter kubik. Di sini rho kayunya kan 150 tadi, rho air lautnya itu, 1.020. Jadi, eee, kita nyari volume rakit. Volume rakitnya itu, dimensinya ini dikalikan semua, P kali L kali T, panjang kali lebar kali tinggi, sama dengan 9 meter kubik dengan, kita nyari, massa rakit dengan density-nya. Jadi density kan M/V kan ya, massa dibagi volume. Jadi nanti, massanya itu sama dengan si density-nya itu atau massa jenis dikali dengan volumenya. Jadi volumenya kan dapat 9, terus tadi, rho rakit atau rho kayunya tadi 150 kan di sini kan. Nah, dikalikan kita akan dapatkan massa rakitnya itu 1.350 kilogram. Nah, yang selanjutnya kita pakai juga sigma Fy sama dengan 0, di mana yang ke bawah itu, negatif, yang ke atas itu positif. Jadi mohon maaf, yang ke bawah itu positif, yang ke atas itu negatif. Karena apa? Karena gaya mengikuti gaya gravitasi, kayak searah gaya gravitasi itu positif, yang berlawan itu negatif. Nah, kita akan dapatkan, masukkan W benda, kalau W benda pasti massanya pakai massa benda, jika W rakit, massanya pakai massa rakit, dan kita akan dapatkan, massa bendanya itu, 10.530 kilogram, itu jawabannya E. Nah, untuk yang selanjutnya ini ada, air mengalir pada sebuah venturimeter dengan, luas penambah 1 atau A1 itu 100 sentimeter
persegi atau 10 pangkat min 2 ya. Kalau A2-nya itu 10 sentimeter persegi atau 10 pangkat min 3 meter persegi. Nah, H1-H2 atau kita notasikan dengan H atau beda tingginya itu 3 cm atau 0,03 meter dengan rho airnya seperti biasa 1000 kg per meter kubik dengan rho laksa karena ini pakai air rasa, rho laksanya itu 13.600 kg per meter kubik. Nah, di sini kita pakai rumus V1 sama dengan akar 2GH dikali selisih density-nya dibagi dengan density air dikalikan dengan kuadrat perbandingan luasnya dikurangi dengan 1. Yang Anda dapatkan V1-nya itu 0,273 meter per sekon atau gitu. Yang selanjutnya, ini ada ketika terjadi badai hujan, angin dengan kecepatan 37,7 meter per sekon itu melintasi atap rumah yang datar dengan luas 866 meter persegi. Ini kita pakai rho angin yang ditahu itu 1,29 kilogram per meter kubik dengan rumus kita nyari si F atau gaya dengan rumus setengah kali rho kali A atau luasannya dikali dengan V kuadrat. V kuadrat itu kecepatannya. Ini kita akan dapatkan, jika kita masukkan ke rumusnya, kita akan dapatkan F-nya itu, sekitar 794 kilonewton. Nah, yang selanjutnya ini ada, soal dengan menerapkan persamaan Bernoulli, di mana ini pakai nozzle. Di sini V2 V2 itu 30 meter per sekon, dan H2 itu 0,5 meter di sini. Antara permukaan air dengan nozzle-nya ini. Nah, V1-nya dan H1-nya kan 0 tadi. Nah, kita ditanya, tekanan gauge-nya. Di sini kita akan cari P2 atau, tekanan di ininya itu, rumusnya rho kali G kali H, karena di dindingnya ya, di dinding, alatnya dipakai tekanan hidrostatis, ini akan didapat, P2-nya itu 6,321 Pascal. Nah, selanjutnya di sini kita pakai, rumus atau persamaan Bernoulli, di mana P1 sama dengan P2 kali, setengah rho 1 kali V2 kuadrat dan, rho kali G kali H2. Lalu kita masukkan ke rumus dengan P2-nya tadi yang sudah dihitung, diketahui, akan didapat P1-nya itu 461,221 kilopascal. Nah, yang selanjutnya ini ada, nah soal nomor 13 di sini, untuk benda yang menjalani getaran harmonik, maka pada titik-titik, jawabannya adalah D, di mana simpangan maksimum kecepatannya 0 dan percepatannya maksimum. Nah, di sini karena ada rumus simpangan, di mana, rumus simpangan itu, simpangan kan Y kan, Y sama dengan A kali sin omega T. Di sini omega T itu mohon maaf, si Y itu akan kita turunkan. Turunan dari simpangan atau turunan dari panjang kan, kecepatan. Jadi A kali W, turunnya itu turunan dari A sin WT A sin omega T itu A kali omega kali cos omega T. Di mana ini adalah rumus kecepatan. Nah, yang selanjutnya jika kecepatannya ini diturunkan, kita akan dapatkan percepatan atau A, kita akan min A kali omega kuadrat sin omega T. Di sini, jika simpangan maksimum, maka nilai sin-nya itu pasti maksimum. Nah, jika sin maksimum, maka cos-nya akan minimum kan? Jadi, kita asumsikan jika kita mendapat simpangan yang maksimum-maksimumnya, kita asumsikan cos-nya itu 0, cos omega T-nya itu 0. Dengan makin besar simpangan, akan makin kecil percepatan. Jadi percepatannya makin minimum. Jawabannya adalah D. Yang selanjutnya, ini ada soal nomor 14, di mana ini ada benda bermassa 50 gram dihubungkan pada pegas. Ini udah masuk ke materi gelombang atau gerakan gelombang, dengan dihubungkan dengan konstanta gaya sebesar 35 Newton per meter. Konstanta gaya itu dinotasikan dengan K dan massanya itu M. A-nya itu didapat dari mana? Dari amplitudo ini, diubah ke meter, jadi 0,04 dengan X itu jarak antara titik yang ditinjau ke titik pusat simpangan di tengahnya, jadi 0,03 meter. Jadi kita harus nyari
kecepatan benda dan energi potensial atau EP-nya. Nah, untuk, kecepatan benda kita akan pakai rumus yang seperti ini, yang V sama dengan akar konstanta dibagi M dikali dengan, selisih antara kuadrat amplitudo dengan kuadrat, frekuensi sudutnya. Ini, kita akan dapatkan V-nya itu 0,7 meter per sekon dan EP atau energi potensialnya pakai rumus setengah kali K atau konstanta bekas dikali, jarak antara si titik yang ditinjau ke titik pusat simpangannya. Jadi dikuadratin gitu X-nya. Nah, kita akan dapatkan energi potensialnya itu 15,75 joule dengan opsi jawaban B. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan, masuk ke soal nomor 15 dengan 5 partikel mengalami gerakan harmonik teredam. Ini konstanta pegas itu, dinosikan K dengan konstanta keredaman itu B dan, massa itu M. Nah, di sini kita menggunakan rumus EMT, sama dengan setengah kali konstanta kali amplitudo kuadrat plus bilangan natural dipangkatkan negatif 2B/M dikali T. Nah, di sini jika pangkat ini, kita akan mencari nilai K yang paling besar dulu. Apabila nilai, tingkat kehilangan energinya terbesar. Namun jika ini terkecil, maka akan kita cari K yang paling kecil. Jadi ini K yang paling kecil kan cuma 100. Opsinya antara pas K 100 itu M-nya 2 atau M-nya 50. Nah, di sini karena M-nya itu di penyebut pangkat, di sini, kita akan, jika akan menghasilkan nilai yang terkecil, kita harus membesarkan atau memberi nilai penyebut tersebut menjadi yang paling besar. Jadi, kita nyari M-nya itu yang paling besar dan makin kecil K. Jadi jawabannya adalah yang A. Nah, untuk soal yang nomor 16, di sini ada benda massa 3,7 kilogram berharmonik sederhana melekat pada pegas dengan konstanta pegas K sama dengan 130 Newton per meter. Ketika benda berjarak 0,2 dari posisi setimbangnya, benda bergerak dengan kecepatan 5,5 meter per sekon. Hitunglah amplitude gerakannya. Ini kita akan, mencari pakai rumus yang akar K per M yang tadi, yang volume maaf, yang kecepatan tadi. Ini yang V itu kita akan pindahkan ruas, kita pertama dikuadratin dulu biar akarnya hilang, lalu kita, pindahkan ruas biar A-nya itu sendirian. Ini tinggal A sama dengan akar M per K karena dibalik ya, tinggal dengan kecepatan dikuadratin, di-plus sama, jarak posisi, yang ditinjau dengan posisi setimbangnya. Nah, di sini kita akan dapatkan A-nya itu 9,49 kali 10 pangkat negatif 1 meter, atau opsi B. Nah, untuk yang selanjutnya ini ada seseorang menjatuhkan, eee, sebuah batu dari posisi diam ke dalam sumur sedalam 8,35 meter. Berapa lama waktu yang dibutuhkan sebelum Anda mendengar suara gemericik air, di mana ini V atau kecepatan bunyi udaranya, cepat rambat udaranya itu 343 meter per sekon, dengan G-nya itu pakai yang 9,8. Di sini S-nya atau jarak yang ditempuh si gelombang bumi bunyi itu 8,35 meter. Nah, dengan kecepatan cepat rambatnya itu 343 meter per sekon dan G-nya itu, 9,8 meter per sekon kuadrat. Dan kita harus nyari T-nya. Nah, kita untuk mencari kedalamannya itu bisa pakai rumus S atau jarak itu sama dengan, rata-rata antara perkalian si V atau kecepatan dikali dengan waktunya. Jadi kita jika mencari waktu kan, rumusnya T sama dengan 2S per V, dengan S-nya itu jaraknya, V-nya itu kecepatannya kan. Kita akan dapatkan, T-nya itu 0,049 sekon atau jawaban E. Nah, untuk yang selanjutnya di sini ada gelombang sinusoidal pada tali digambarkan dengan persamaan Y sama dengan 0,15 sin 80 X min 50 T. Di sini, jika massa persatuan panjang tali ini adalah 12 gram per meter, maka daya yang ditransmisikan oleh gelombang adalah, nah di sini, kita, mu ini adalah, massa persatuan panjang tali atau satuannya massa kan gram, persatuan panjang berarti per meter, gitu. Kita kan suruh mencari P atau daya dengan rumusnya sebenarnya rumus, Y atau rumus simpangan itu sama dengan A sin kali KX min WT. Di mana A itu amplitudo, dengan ini si,
ini nilainya 0,15 meter kan. Nah, di sini ada Kx. K itu yang di sebelahnya X, berarti K-nya itu 80 atau K-nya itu bilangan gelombang. Nah, di sini, untuk, omeganya omeganya itu 50 karena yang di dekatnya T yaitu senilai 50 radian per sekon. Di sini untuk mencari daya kita akan menggunakan rumus tengah kali mu kali omega kuadrat dikali dengan, amplitude kuadrat dikali dengan kecepatannya, kecepatan rambat gelombangnya. Tapi di sini, kecepatan rambat gelombangnya itu, eee, dirumuskan pakai omega per K. Jadi si si yang dekatnya T ini dibagi sama, si si apa namanya, si dekatnya si X ini. Nah, ini kan sama-sama punya W, dimasukinlah langsung W pangkat 3 kali A pangkat 3 per K. Nah, kita akan dapatkan P atau dayanya itu 211 watt atau jawaban B. Nah, untuk yang selanjutnya di sini ada sebuah gelombang dideskripsikan dengan Y sama dengan 0,1 sin 3X plus 10T. Di sini kita hanya disuruh nyari bilangan gelombang angular, di mana bilangan gelombang angular itu adalah K. K tadi kan yang di dekatnya si X, berarti K-nya ini tadi nilainya 3 atau 3 radian per meter. Jawabannya adalah E. Nah, untuk yang selanjutnya di sini ada sebuah logam C. Logam C itu perpaduan antara logam A dan logam B, di mana logam C ini masanya itu 200 gram atau 0,2 kilogram. Nah, karena di sini ada kerapatan logam antara logam A, logam B, atau kerapatan air, itu satuannya di gram semua, maka kita nggak usah konversi ke kilogram. Kita akan dapatkan di mana eh, Berat berat si logam C di air sama dengan berat udara dikurangi sama gaya apungnya. Jadi didorong sama gaya apung airnya. Jadi kita akan dapatkan, W itu kan M kali G kan ya, massa dikali gravitasi. Di sini kita sama-sama punya G, jadi kita hilangkan G-nya. Lalu kita akan cuma mendapatkan si, VC-nya itu 15 sentimeter kubik. Nah, beda lagi sama di sini. Di sini untuk mencari V-nya, V masing-masing V atau volume logam A atau volume logam B, itu pakai density. Jadi rumus density kan M per V. Nah, kalau dibalik, V itu sama dengan M per density, kayak M per rho gitu. Nah, kita akan dapatkan tadi rho logam A-nya itu 20 dan rho logam B-nya itu 10. Kita akan dapatkan VC atau, volume gabungan antara A dan B atau volume logam C-nya itu MA, massa benda A, massa logam A per 20, ditambah dengan massa logam B per 10. Nah, kita masukinlah si VC tadi yang udah didapat tadi 15, lalu kita akan dapatkan, kita samakan penyebut ya sebelumnya, kita akan dapatkan persamaan 1 yaitu MA plus massa benda A plus 2 massa benda B itu sama dengan 300. Nah, kita cari juga di mana, eee, massa di udara itu, massa benda C di udara itu sama dengan massa logam A ditambah massa logam B kan, jika dicampurin. Kita akan dapatkan Ma plus Mb-nya itu sama dengan 200. Nah, kita akan eliminasi, akan kita dapatkan Mb-nya itu 100, dan kita akan dapatkan Ma-nya juga 100, atau jawabannya D. Nah, untuk yang selanjutnya, di sini ada helium cair memiliki titik didih 4,2 Kelvin dengan kalor laten penguapan. Kalor laten tuh kita notasikan dengan L dengan nilai 2,09 kali 10 pangkat 4 Joule per kilogram dengan dayanya itu 10 watt. Dan massa yang direbus itu 1 kilogram kan. Nah, kita disuruh untuk mencari waktu dalam satuan menit. Di sini kita akan memakai rumus dasar di mana untuk penguapan itu Q atau kalornya itu M kali L atau massanya dikali dengan kalor latennya. Sini ada juga rumus daya, di mana daya itu kalor dibagi dengan waktu. Nah, di sini kan kita akan, apa namanya, kita akan masukkan si Q itu sebagai mL kan, M kali L. Nah, kita akan dapatkan P sama dengan M kali L per T dengan jika kita ingin mencari T atau waktu, kita pindahkan ke kiri T-nya dan P-nya ditarik ke bawah, kayak tuker sama antara P sama T, itu T sama dengan M kali L bagi dayanya. Jadi ini akan kita dapatkan T-nya itu sebenarnya 2090 detik atau 34,8 menit. Jawabannya adalah D. Untuk yang selanjutnya, di sini ada koefisien ekspansi linier dengan itu notasi alfa ya.
1 kali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius dengan pertambahan luas permukaan itu, eee, dengan, si kubus itu memiliki sisi itu 5 sentimeter sisinya, kayak sisi rusuk kubusnya. Nah dengan, T1, T1-nya itu T yang akhir kan, jadi T1-nya itu 60 derajat Celcius dan T0 atau T awalnya itu 10 derajat Celcius. Jadi kita harus nyari, delta T-nya atau selisih T-nya. Selisih T-nya kan 50 derajat Celcius. Dan di sini kita nyari LP0. LP0 adalah luas permukaan awal, di mana luas permukaan kan luas permukaan kan rumusnya dikubus kan 6S². S-nya tadi tetap 5, jadi kita akan dapatkan luas permukaan awalnya, 150 sentimeter persegi, dengan kita akan mencari sisi akhirnya. Sisi akhir itu setelah memuai gitu loh. Nah, di sini rumusnya itu, sisi setelahnya itu sisi T dikali sama 1 plus koefisien ekspansinya dikali dengan delta T-nya. Kita akan dapatkan S aksen atau S akhirnya itu 5,0025. Lalu kita akan, pakai atau masukkan ke rumus luas permukaan yang akhir dengan S-nya itu dikali 5,0025, kita akan dapatkan LPT atau luas permukaan akhirnya 150 sentimeter kuadrat atau sentimeter persegi. Di sini delta LP atau, pertambahan luas permukaan itu tinggal dikurangi antara si akhir sama si awal. Jadi selisihnya itu 0,15 sentimeter. Sentimeter persegi, maaf. Terus jawabannya D. Nah, untuk yang selanjutnya, di sini ada bola aluminium dengan radius atau jari-jarinya awal itu 2,3 sentimeter, dengan diameternya bertambah atau delta D-nya itu 0,16 milimeter. Sini T0 atau T awalnya itu 21 derajat Celcius dengan, si apa namanya, koefisien muanya itu 24 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius. Jadi kita nyari dulu delta R, di mana delta R itu delta D dibagi 2 kan, kita kan dapat 0,08, lalu kita akan masukkan ke rumus, muai panjang atau RT atau R akhir sama dengan R awal dikali 1 plus koefisien muai panjangnya dikali dengan perbedaan suhu. Lalu kita akan dapatkan T1-nya itu 165,93 derajat Celcius atau D. Nah, untuk yang selanjutnya, di sini ada nomor 23, pedagang bensin memasukkan bensin di pagi hari pada tangki baja. Tangki baja ini memuai kan ya, memuai panjang. Ini untuk memuai panjang itu dinotasikan dengan alfa 12 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius dengan V0 atau volume awalnya 200 liter. 1 liter itu kan desimeter kubik. Jika dikonversikan ke meter kubik, berarti naik 1 dibagi dengan 1000. Jadi nanti 0,2 meter kubik. Dan di sini ada gamma. Gamma itu apa? Gamma itu koefisien muai ruang. Ini kan di sini kan ada volume, jadi muai ruang gitu. Jadi di sini 950 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius. Di sini ada kita mencari suhu awal dan suhu akhir. Ini ada delta T. Delta T itu perubahan suhunya itu 20 derajat Celcius. Kita disuruh untuk jumlah bensin yang tumpah. Jumlah bensin yang tumpah itu berarti selisih volumenya kan, volume yang awal dikurangi volume yang akhir. Ini kita pakai misal V1 itu sama dengan V awalnya dikali dengan 1 plus 3 alfa. Karena apa 3 alfa? Si gamma itu sebenarnya 3 alfa. Karena ini, kayak apa ya, panjang itu kan dimensinya kan pangkat 1. Kalau misal ruang dimensinya kan pangkat 3. Ruang kan kubik kan, jadi 3 gitu, 3 alfa. Nah, selanjutnya kita akan masukkan ini, kita akan dapatkan V1 atau, volume jumlah bensin yang akhir yang awal itu 0,200,144, meter kubik. Dan kita akan lanjut, kita nggak berhenti sampai situ, kita akan cari yang selanjutnya, pakai yang koefisien muai ruang dengan V2 sama dengan V awal dikali 1 plus gamma atau koefisien muai ruang dikali dengan delta T atau perubahan suhunya. Kita akan dapatkan V2-nya itu 0,2038 meter kubik. Nah, kita nyari selisihnya, kita akan dapatkan selisih atau perkiraan jumlah bensin yang tumpah itu 3,656 liter. Atau opsi D. Nah, untuk yang terakhir, di sini ada
mesin mobil memiliki efisiensi sebesar 25% dan menghasilkan kerja mekanis rata-rata per detik, ini berarti W kan ya. Ini pakai, 24.000 joule. Kita akan konversikan ke kilojoule karena di opsinya itu kilojoule, lalu kita akan disuruh, mencari jumlah kalori yang diperlukan oleh mobil. Kalori kan Q, kalau yang diperlukan berarti masukan, berarti Q masuk, gitu. Nah, rumusnya itu si, eee, si Q masuk itu kalori yang dibutuhkan itu sama dengan W atau kerja mekanis rata-rata dibagi sama efisiensinya. Jadi kita akan dapatkan Q masuknya itu 96 kilojoule, lalu jawaban D. Nah, teman-teman, tidak terasa kita berada di penghujung soal. Apabila nanti teman-teman dalam penjelasan saya ada yang kurang jelas atau ada yang miss atau ada yang mungkin saya kurang teliti atau apa atau ada yang perlu dihubungi atau yang perlu ditanyakan ke saya sebagai tentor Fisika Dasar 2024, kalian dapat menghubungi nomor yang ada di sini. Ya WhatsApp ya, ini nomor WhatsApp saya. Sekian teman-teman, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf apabila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.